Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Aliarnato. Pada kesempatan pembuatan video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai ETS akuntansi dasar plus lab. Baik, yang pertama itu metode perpetual in vivo adalah metode pencatatan persediaan di mana pembelian pertama itu yang akan digunakan untuk penjualan pertama. Bisa kita lihat pada soal pertama ini, pada tanggal 1 Juli terdapat persediaan sebanyak 100 unit. Dengan harga per unitnya adalah 10.000 dengan total harga 1 juta. Pada tanggal 5 Juli, perusahaan melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga per unitnya adalah 12.000 dan total harga adalah 6 juta. Lalu pada tanggal 12 Juli, perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 15.000 dan total biayanya adalah 1.500.000. Pada transaksi ini, maka perusahaan melakukan 3 pembelian sehingga memiliki 3 persediaan, yaitu dengan kuantiti 100, harga per unitnya yaitu Rp10.000, maka totalnya Rp1.000.000. Selanjutnya yaitu dengan kuantiti 500 dengan harga per unitnya Rp12.000, maka totalnya Rp6.000.000. Selanjutnya dengan kuantiti 100 dengan harga per unitnya Rp15.000, maka totalnya Rp1.500.000. Pada tanggal 22 Juli, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 300 unit. Maka kita menggunakan persediaan pada tanggal 1 Juli sebanyak 100 dan persediaan pada tanggal 5 Juli sebanyak 200. Maka persediaan pada tanggal 22 Juli hanya tersisa 300 unit dan 100 unit yang diperoleh dari pembelian pada tanggal 12 Juli. Dan pada tanggal 27 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 100 unit dengan harga Rp20.000 per unit. Dan total biayanya adalah Rp2.000.000, sehingga menambah persediaan menjadi dengan kuantiti 300 dengan harga per unitnya Rp12.000, maka totalnya Rp3.600.000. Selanjutnya dengan kuantiti 100, harga per unitnya Rp15.000, maka totalnya Rp1.500.000. Selanjutnya kuantiti 100, harga per unitnya Rp20.000, maka totalnya Rp2.000.000. Pada tanggal 30 Juli, perusahaan melakukan penjualan sejumlah 50 unit. Maka kita menggunakan persediaan dari 300 unit yang ada sehingga pada akhir periode perusahaan memiliki persediaan sebanyak kuantiti 250 dengan harga per unitnya Rp12.000, maka totalnya Rp3.000.000. Selanjutnya kuantiti 100 dengan harga per unitnya Rp15.000, maka totalnya Rp1.500.000. Selanjutnya kuantiti 100 dengan harga per unit Rp20.000, maka totalnya Rp2.000.000. Sedangkan untuk metode periode FIFO, persediaan akhirnya adalah 450 unit yang didapat dari persediaan terakhirnya, di mana 450 unit ini diperhitungkan sebagai berikut. Kuantiti 250, harga per unitnya Rp12.000, maka totalnya Rp3.000.000. Selanjutnya kuantiti 100, harga per unitnya Rp15.000, maka totalnya Rp1.500.000. Selanjutnya kuantiti 100, harga per unit Rp20.000, maka totalnya Rp2.000.000. Dengan total persediaan akhir 450 unit dengan total biayanya adalah Rp6.500.000. Selanjutnya berbeda dengan metode FIFO. Metode LIFO merupakan metode pencatatan dengan mencatat pengeluaran dari pembelian yang terakhir. Pada tanggal 1 Juli terdapat persediaan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya adalah Rp10.000 dengan total harga Rp1.000.000. Pada tanggal 5 Juli perusahaan melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga per unit adalah Rp12.000 dan total harga adalah Rp6.000.000. Lalu pada tanggal 12 Juli perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 dan total biayanya adalah Rp1.500.000. Pada transaksi ini, maka perusahaan melakukan 3 pembelian sehingga memiliki 3 persediaan, yaitu kuantiti 100, harga per unit Rp10.000, totalnya yaitu Rp1 juta. Kuantiti 500, harga per unitnya Rp12.000, maka totalnya Rp6.000.000. Selanjutnya kuantiti 100 dengan harga per unit Rp15.000, maka totalnya Rp1.500.000. Pada tanggal 22 Juli, perusahaan melakukan penjualan sejumlah 300 unit. Ini menggunakan persediaan yang didapat dari pembelian pada tanggal 12 Juli sejumlah 100 unit
dan pembelian pada tanggal 5 Juni sebanyak 200 unit. Pada tanggal 27, perusahaan melakukan pembelian sejumlah 100 unit dengan harga 20.000 per unit dan total biayanya adalah 2 juta rupiah, sehingga terjadi penambahan pada persediaan yang ada, yaitu kuantiti 100 harga per unit 10.000 total 1 juta rupiah. Selanjutnya kuantiti 300 harga per unit 12.000 total 3.600.000 rupiah. Selanjutnya kuantiti 100 harga per unit 20.000 totalnya yaitu 2 juta rupiah. Pada tanggal 30 Juli, perusahaan melakukan penjualan sejumlah 50 unit. Ini menggunakan persediaan pada pembelian 27 Juli sebanyak 100. Jadi sisa persediaan dari pembelian pada tanggal 27 Juli sisa 50 unit. Sehingga pada akhir periode perusahaan memiliki sisa persediaan sebagai berikut. Kuantiti 100 harga per unit 10.000 totalnya 1 juta rupiah. Kuantiti 300 harga per unit 12.000 totalnya 3.600.000 rupiah. Selanjutnya kuantiti 50 harga per unit 20.000 totalnya yaitu 1 juta. Sedangkan untuk metode periodik didapat jumlah persediaan 450 unit dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan akhirnya adalah 450 unit. Persediaan akhir dengan periodik LIFO yaitu persediaan akhirnya adalah 450 unit. Maka 350 unit dikali 12.000, maka totalnya 4.200.000 rupiah. Yaitu selanjutnya 100 unit dikali 10.000, maka totalnya 1 juta. Selanjutnya totalnya adalah 5.200.000 rupiah. HPP dan laba kotor menggunakan dua metode yaitu perpetual dan periodik, di mana pada penjelasan jawaban nomor 1 tentang perpetual FIFO-LIFO average dan periodik FIFO-LIFO average didapat angka persediaan akhir dan barang tersedia adalah sebagai berikut. Untuk HPP sistem periodik untuk FIFO yaitu barang tersedia 10.500.000 rupiah dikurang persediaan akhir yaitu 6.500.000 rupiah. Maka harga pokok penjualannya yaitu 4 juta rupiah. Lalu untuk LIFO, barang tersedia 10.500.000 rupiah dikurang persediaan akhir 5.200.000 rupiah. Maka HPP-nya yaitu 5.300.000 rupiah. Selanjutnya untuk average yaitu barang tersedia 10.500.000 rupiah dikurang persediaan akhir yaitu 5.906.250 rupiah. Maka HPP-nya harga pokok penjualan yaitu 4.593.750 rupiah. Dan sedangkan untuk HPP sistem perpetual untuk FIFO barang tersedia 10.500.000 rupiah dikurang persediaan akhir yaitu 6.500.000 rupiah. Maka HPP-nya yaitu 4 juta rupiah. Lalu untuk LIFO barang tersedia 10.500.000 rupiah dikurang 5.600.000 rupiah. Maka HPP-nya itu 4.900.000 rupiah. Lalu untuk average, barang tersedia 10.500.000 rupiah dikurang 6.171.000 rupiah. Maka HPP-nya yaitu 4.329.000 rupiah. Lalu menghitung laba kotor, di mana perhitungan ini diperoleh dari mengurangi penjualan dengan HPP masing-masing metode pencatatan, baik itu FIFO, LIFO, average. Pada soal sudah dijelaskan bahwa total penjualan adalah 300 unit dikali 25.000 sama dengan 7.500.000 rupiah dan 50 unit dikali 30.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Maka total penjualannya adalah 9 juta rupiah. Oleh karena itu perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung laba kotor sistem periodik. Untuk FIFO penjualan 9 juta rupiah dikurang HPP yaitu 4 juta rupiah, maka laba kotornya 5 juta rupiah. Lalu untuk LIFO penjualan 9 juta rupiah dikurang HPP 5.300.000 rupiah, maka laba kotornya 3.700.000 rupiah. Lalu untuk average penjualan 9 juta rupiah dikurang HPP 4.593.750 rupiah, maka laba kotornya itu 4.406.250 rupiah. Sedangkan menghitung laba kotor sistem perpetual. Untuk FIFO penjualan 9 juta rupiah dikurang HPP yaitu 4 juta rupiah, maka laba kotornya 5 juta rupiah.
Lalu untuk LIFO, penjualan 9 juta rupiah dikurang HPP 4.900.000 rupiah, maka laba kotornya 4.100.000 rupiah. Lalu untuk average, penjualan 9 juta rupiah dikurang HPP 4.329.000 rupiah, maka laba kotornya 4.671.000 rupiah. Pembahasan soal nomor 2. Pertama adalah menghitung rasio biaya pada retail. Pertama, kita harus mencari barang tersedia untuk dijual baik itu untuk biaya maupun retail. Barang tersedia didapat dari menggunakan pembelian dengan persediaan awal. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping. Barang tersedia untuk dijual untuk biaya adalah 112.300 USD dan untuk retail adalah 145.900 USD. 145.900 USD. Maka untuk perhitungan rasionya adalah dengan melakukan pembagian antara barang tersedia biaya dengan retail, yaitu 112.300 dibagi 145.900, maka hasilnya adalah 0,7679. Maka jika dipersenkan menjadi 76,79%. Yang kedua adalah menghitung persediaan akhir retail. Didapat dari mengurangi persediaan barang untuk dijual dengan penjualan bersih. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping. Persediaan barang untuk dijual adalah Rp145.900 dikurangi penjualan bersih Rp85.000, sehingga persediaan akhir untuk retail adalah Rp60.900. Yang ketiga adalah menghitung persediaan akhir untuk biaya. Didapatkan dari mengalihkan persediaan akhir retail dengan presentasi rasio biaya pada retail, sehingga mendapat angka Rp60.900 dikalikan dengan 76,79% dan hasilnya adalah 46.875 USD. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 3. Menghitung estimasi persediaan akhir. Didapatkan dari mengurangi persediaan dengan HPP. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping bahwa persediaan akhir sejumlah 150.000 USD didapatkan dari menambahkan persediaan awal sejumlah 53.000 USD dengan pembelian sejumlah 97.000 USD. Lalu HPP estimasi sejumlah 119.600 USD didapatkan dari mengurangi penjualan bersih sejumlah 184.000 USD dengan estimasi laba kotor Rp64.400. Maka total estimasi persediaan adalah dengan mengurangi persediaan akhir Rp150.000 dengan estimasi HPP Rp119.600, maka didapat angka Rp30.400. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Adalah menghitung perputaran persediaan. Bisa dilihat pada lembar jawaban di samping. Perputaran persediaan didapat dari membagi HPP dengan rata-rata total persediaan awal dan akhir. Pertama, dengan menjumlahkan pembelian awal dan akhir Morgan Ltd didapat total persediaan Rp2.675.533.000 dan untuk RES Ltd didapat total persediaan Rp1.486.986.000. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari persediaan awal dan akhir, yaitu dengan membagi 2 dari total persediaan masing-masing perusahaan. Untuk Morgan Ltd didapat rata-rata sejumlah Rp1.336.766.500 dan untuk RES Ltd didapat rata-rata sejumlah Rp744.930.000. Langkah terakhir adalah menghitung perputaran persediaan dengan melakukan pembagian antara HPP dengan rata-rata persediaan. Untuk Morgan Ltd didapat angka 9,25 kali perputaran dan untuk RS Ltd sebanyak 5,74 kali perputaran. Kedua adalah menghitung rata-rata periode penjualan. Didapatkan dari melakukan perhitungan rata-rata HPP harian dengan cara membagi HPP dengan 365 hari. Untuk Morgan Ltd didapat angka Rp33.937.172.
dan ras LTD didapatkan angka Rp23.389.468,68. Selanjutnya melakukan perhitungan rata-rata periode penjualan dengan cara melakukan pembagian rata-rata HPP harian dengan percayaan akhir, maka didapatkan angka untuk Morgan LTD sejumlah 36 hari dan ras LTD sejumlah 28,84 hari, dibulatkan menjadi 29 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.